keuntungannya mereka saya kasih materi banyak. Iya. Gitu kan. Jadi setiap saya nanti ada produk baru Per produk dikasih materi. Caranya gini, caranya gini. Itu khusus gitu. yang S ya. Sense opo gitu loh. Walaupun pernah bisa juga kan Mbak kayak gini diajarin, tapi karena dia nggak ada bakat ya nggak bisa. Iya. Nanti Soekarno jadi apa gitu bisa aja. Soalnya kalau yang menengah ke bawah mereka tidak paham. Oh, guru koyo ngene kok. Elek ngapain itu? Ada ya kita bikin jambore gitu kan, ngumpul semua pakai seragam kayak gini. Luar biasa. Keren jadi seluruh Indonesia ternyata dari Wonogiri produknya. Wonogiri produknya ternyata. Siap. Ya, berarti produk limited semua ya. Limited, iya. Ini cuma satu, ini cuma dua kayak gitu ya Mbak ya. Nini dari Niki Craft, tepuk tangannya dulu dong. Mbak Nini ini pengrajin kreatif yang aktif mengolah limbah, Mbak. Iya. Limbah, pure limbah. Limbah pure sampah. Oh, tak kirain mesen bahan tertentu gitu baru pure limbah. Pure kita khususnya sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga. Dan Mbak Nini ini juga dari Wonogiri pastinya. Kita angkat ini Mbak, topiknya kita mau bahas terkait dengan nyebutnya apa sih Mbak kayak gini tuh? Apa? Kerajinan daur ulang sampah. Kerajinan daur ulang sampah. Iya. Oh. Kerajinan daur ulang sampah. Ini saya lihat ini ada beberapa, bisa di-shoot nggak nih? Bisa nggak ini? Ini ada Pak Prabowo. Ini dari ya itu dari limbah minuman saset ya. Ada kopi ada ya Mbak. Kopi-kopi terus minuman segar kayak gitu. Oke. Dari bungkus-bungkus kopi. Sampah kalau biasanya dibakar ya Mbak ya. Dibakar, dibuang dan ini khusus sampah yang tidak laku dijual. Jenisnya. Jenis sampah yang tidak laku dijual. Oh, ra iso dirongsokne. Ora payu. Ora payu dirongsokne. Ya, ora payu dirongsokne. Jadi kita olah menjadi sebuah kerajinan untuk bisa ada nilai jualnya. Oh, gitu. Oke, ini masih banyak lagi tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih Mbak Nini ini. Kok apa nih backgroundnya atau asal mulanya kenapa kok terjun di dunia seperti ini Mbak Nini? Ya asalnya iseng aja. Iseng aja kan ibu rumah tangga. Oke. Ibu rumah tangga bingung dengan berkegiatan apa. Sudah mencoba berniaga jualan sudah pernah juga. Sembako. Tutup. Beli warung berarti. Warung sembako ada tutup. Terus ada jualan pulsa counter waktu dulu. Counter dulu. Tahun 2000. Sebelum ada n-banking tuh. Sekarang udah ada n-banking dulu, aduh top banget. Akhirnya tutup juga. Terus apalagi kira-kira yang ternyata dari keisengan itu apa ya? Bakat yang dulu terkubur. Oh, dulu yang aku seneng kayak gini, terus baru bisa di saat itu. Di saat itu pas kita sudah di rumah, tidak dalam keadaan bekerja di luar, ternyata itu dari keisengan itu, alhamdulillah sampai sekarang bisa menciptakan berbagai macam produk. Waktu itu apa ngelihat sampah kopi kah? Apa ngelihat sedotan kah? Awal mulanya gimana itu Mbak? Awal mulanya itu yang saya lihat botol minuman plastik kemasan itu. Waktu itu ini kayaknya kalau dibikin sesuatu ini kayaknya bagus gitu kan. Udah coba browsing cara-caranya gimana biar bisa dapat produk. Akhirnya kita bikin sampel. Apa waktu itu Mbak? Langsung bikin produk apa itu? Produknya pasti yang biasa-biasa, vas bunga. Vas bunga pastinya ya. Yang digunting-gunting gitu-gitu kan Mbak ya. Terus pernah bikin, aku tuh. Terus bunga. Gitu, itu bunga dulu itu kan memang belum familiar. Iya, betul. Belum familiar. Jadi itu udah bikin, taruh aja di meja. Terus iseng dari belum sampai dijual aja. Gitu ya Mbak ya. Nah, dari situ kita coba lagi produknya apa lagi gitu. Akhirnya sampai terkumpul beberapa produk. Terus dan waktu itu juga belum familiar, produk kerajinan daur ulang belum familiar. Oh, belum ada orang yang yang nemuin atau yang anggapannya cuma sampah aja, nggak ada gunanya gitu sampah. Mungkin.
Nah, ternyata di sekitar tahun 2015-an itu pertama kali, mungkin bukan pertama, tapi memang lagi booming-boomingnya dinas di Wonogiri, khususnya dinas lingkungan hidup. Itu mulai gebrakan memanfaatkan sampah, pengelolaan sampah. Nah, 2015 ya Mbak ya? Sekitar 2015 itu boomingnya pengelolaan sampah. Nah, di tahun itu saya sudah ada beberapa produk, kebetulan. Terus kita gandeng dengan kita di kecamatan, ada kunjungan dari kabupaten. Saya mengikutkan diri, pokoknya usul ke kecamatan, kalau ada acara apa-apa saya ikut, pengen menawarkan. Awalnya individu ya Mbak ya? Individu terus dengar program itu, atau malah sebelum dengar? Sebelum dengar, pokoknya setiap ada acara untuk memperkenalkan produk gitu kan. Saya kalau ada acara bisa minta stand buat pameran. Nah, waktu itu dikasih 1 stand, ada 1 meja buat pameran dan kunjungan dari kabupaten. Di Slogoimo. Di Slogoimo. Waktu itu bupatinya waktu masih Pak Danar. Pak Danar. Nah, stafnya beliau melihat ada produk, loh kok ini ternyata sudah ada produk daur ulang. Apa aja itu Mbak waktu di sana yang masih ingat nggak? Banyak ya. Banyak banget ya. Dari bunga dari plastik, bunga-bunga dari botol, vas bunga yang masih biasa-biasa lah menurut saya. Itu kan masih biasa-biasa. Akhirnya orang kabupaten itu, stafnya beliau melihat itu tertarik. Oh, yaudah nyambung. Saya ternyata disuruh mencari narasumber untuk ngajarin bikin produk kerajinan daur ulang. Udah dari situ mulai dikenal berlanjutan kegiatannya berarti ya. Dan produk yang awal-awal saya bikin itu kan ya memang untuk koleksi. Awalnya untuk koleksi. Jelek-jelek lah, belum rapi lah pokoknya. Ternyata kesininya mulai anak-anak sekolah di tingkat sekolahan diperkenalkan. Berarti disalurkan gitu, Mbaknya disuruh sosialisasi atau gimana? Sebelumnya belum. Belum. Justru sebelumnya. Sekolahan itu langsung biasakan instruksi dari guru. Ada tugas, pokoknya bikin kerajinan. Bikin prakarya. Gitu. Itu biasanya guru kan langsung. Gitu, Bikin dia belum diajarin, belum apa lah, muridnya kan bingung. Bikin apa? Akhirnya justru yang produk jelek-jelek justru kebeli. Karena apa? Salah satunya ada di sini pasti. Karena apa? Kalau dia beli yang bagus, kelihatan kalau itu beli. Tapi kalau yang belum, saya tahu anak-anak sekolah itu gitu. Makanya saya kasih yang agak yang biasa-biasa itu malah laku, karena itu dianggap karyanya sendiri, keterampilannya karena sendiri. Masih belum rapi gitu. Dari situ udah mulai berarti ke pemerintah sampai saat ini saat ini masih. Nah, terus saya mulai di ini kan tahun 2016-an. Mulai ini terus kita bikin kegiatan karena sudah dengan pemerintahan, mau nggak mau kita ada di pemberdayaan masyarakat. Iya kan, masuknya ke pemberdayaan masyarakat di desa-desa yang memang membutuhkan kegiatan, pokoknya kegiatan untuk kelompok. Kalau di Wonogiri emang ada yang tertarik Mbak kayak gitu-gitu? Ada, banyak. Ibu-ibu itu? Banyak. Justru saya itu ngisi pelatihan tuh di kelompok ibu-ibu hampir sekabupaten Wonogiri. Dan itu continue terus? Maksudnya gini, apakah saat sosialisasi itu memang ramai, setelah itu berhenti, atau memang berkelanjutan terus? Berkelanjutan. Jadi gini, dari dinas khususnya lingkungan hidup. Ada sosialisasi pembentukan bank sampah. Kan memang itu harus program pemerintah kan. Harus di setiap wilayah harus ada bank sampah. Kita ikut sosialisasi di situ karena mau nggak mau, karena saya udah terjun di sini, saya sudah harus ikut sebagai penggiat lingkungan. Gitu. Nah, dari kegiatan bank sampah, ini nanti kelanjutannya dari sampah-sampah yang bisa dijual, ada yang dijual. Sampah kan dipisahin, ada yang organik, yang non organik, terus nanti yang seperti plastik-plastik botol kemasan itu kan laku dijual. Kardus seperti ini juga laku dijual. Iya, masih laku dijual. Tapi gimana penanganannya untuk sampah yang tidak laku dijual, seperti bungkus kemasan, bungkus sabun, bungkus minyak, kain perca. Itu kan tidak laku dijual. Rosok itu kan rosok di mana nggak ada yang mau, gitu kan?
Nah dari situ kita mikirin, oh gimana solusinya untuk memanfaatkan sampah itu. Ya akhirnya yaudah mereka minta kita untuk ngisi pelatihan di situ. Oh, setiap desa berarti? Kalau dulu masih setiap desa berkala. Kalau sekarang udah berapa berapa nyebutnya member atau apa Mbak kayak gitu tuh? Saya nggak tahu soalnya. Nggak, kalau nasabah kan yang nyetorkan. Kalau yang itu yang pengrajinnya itu udah banyak. Udah sih, banyak banget. Emang itu nggak perlu skill khusus kan Mbak? Orang-orang biasa itu bisa? Sebenarnya bisa. Itu kan bisa dilatih sebenarnya. Tinggal nanti ibu-ibu atau peserta itu telaten apa enggak. Kayak gitu. Jadi ya gitu. Kalau limbah ini juga ada sortirannya terkait dengan kualitasnya nggak? Nah ini kan pikiran awam saya ya. Misalnya kayak ini Mbak, ini kan bungkus kopi nih. Apakah ada nih sortiran juga? Oh ini bungkus kopinya masih bagus, ini bisa dipakai. Oh bungkus kopinya ini mereknya Kopiko jadi Kopiki, berarti sudah nggak bisa dipakai kayak gitu bisa Mbak? Kalau di prinsip saya mengolah sampah itu sampah yang ada, jadi tidak milih-milih. Oh, berarti 100% sampah itu bisa dikelola semua. Bisa. Luar biasa. Kalau yang kira-kira sudah tidak bisa dibikin itu, ya kita potong-potong buat bikin eco-brick, buat ngisi botol. Eco-brick. Tahu eco-brick enggak? Cari tahu dong. Gitu. Eco-brick. Nah, itu makanya istilah sampah itu keren. Banyak banget ya keren-kerennya Mbak ya. Eco-brick itu buat isi di botolnya. Tak kirain tuh semua itu ada sortirannya dulu. Misalnya good day jadi bad day gitu kan nggak bisa dipakai. Udah bebas. Soalnya gini, kalau buat ngajarin, kalau di prinsip saya ngajarin kerajinan itu kalau kita sudah harus ada pola gini. Kadang-kadang udah bikin males dulu. Iya. Oh aku nggak bisa bikin polanya. Jadi udah apa ajanya ada, apa adanya bisa kita bikin. Oke. Oh ya contohnya kayak gini. Ini kan apa namanya? Bisa pakai, saya mesen kayak gini juga bisa kan? Nah kalau ini yang terakhir yang masih eksis itu di foto-foto seperti ini karena ini untuk souvenir. Biasanya kalau di wilayah Wonogiri itu untuk hadiah sama di kedinasan ada yang pensiun seperti itu. Biasanya buatnya pesannya seperti itu ini. Jadi ngirim foto bikinin saya yang seperti itu. Kalau yang ini apa ini? Nah, itu dompet, tas lah, tas. Ini dari limbah juga. Limbah perca, ini limbah kain. Ini juga limbah perca ini dari mana? Dari penjahit kah? Dari penjahit. Kan penjahit itu dia juga tidak sempat mengelola. Ya karena kan dia punya fokus produksi di produk bajunya. Limbah percanya ditampung sama bank sampah itu juga ya. Kalau ada yang mau biasanya dikasih ke bank sampah. Gitu. Ini dompet nih keren nih. Ini juga dompet. Siapa lagi Mbak ini Mbak? Ini kalung-kalung ini untuk untuk fashion sih ini. Masa suruh pakai saya Mbak? Ya jangan. Buat cewek. Buat cewek kalau yang kalung-kalung. Sebagian besar produk-produk saya itu buat cewek. Buat cewek semua. Buat cewek. Ini masih di Wonogiri atau dijual keluar juga kalau yang seperti ini Mbak? Kalau dari networking kita ya, dari komunitas-komunitas di persampahan ya banyak bisa sampai keluar pulau. Oke. Jadi kayak apa nih, gulung seperti ini berarti diajarin semua ibu-ibu ya Mbak ya? Ini gini. Ini boomingnya kalung ini waktu COVID. COVID itu kan kebetulan jadwal pelatihan untuk ke desa-desa kan di cut off semua kan, dihilangkan semua pemberdayaannya karena ada COVID. Nah pada saat itu gimana banyak ibu-ibu yang cuma di rumah aja kan, iseng nggak ada apa-apa. Saya coba tawarkan di sosmed itu untuk workshop online, pelatihan online, pakai gitu kan. Zoom kayak gitu ya Mbak ya, pakai tutorialnya juga bisa. Nah ternyata justru peminatnya justru se-Indonesia dari waktu Papua. COVID itu waktu ya, COVID malahan. Ibu-ibu kan iseng di rumah, nggak ada kegiatan, nggak ada apa. Terus kita ada komunitas crafter juga. Mereka bisa bikin, cuma belum mau bikin apa gitu, belum ngerti. Dan pelatihannya itu gratis kan Mbak pastinya? Untuk pertama ada member juga. Harus ada. Sama yang di sosmed itu di launching.
ada pelatihan online dengan berbayar member 100.000 di awal. Per member di awal, oke. Jadi nanti keuntungannya mereka saya kasih materi banyak. Iya. Gitu kan. Jadi setiap saya nanti ada produk baru, per produk dikasih materi. Caranya gini, caranya gini. Itu khusus gitu. yang eksklusif. Ada yang gratis, tapi tidak semua. Oke. Tidak semua beberapa materi. Produk aja mungkin. Yang gratis itu hanya untuk pemancing. Pemancing dia masuk member gitu. Oke. Dan di situ waktu COVID itu ada sekitar 300-an lebih. 300-an member, Mbak. Dan ibu semua itu. Ibu-ibu. Ada bapak-bapak cuma satu, tapi ya mereka hanya bagian beli, gitu kan? Karena mau lihat aja sih sebenarnya. Mau lihat, terus dia punya bank sampah di daerahnya, dan dia memberdayakan sekitarnya mungkin ya, Mbak. Dia ya. beli untuk dibikin sampel. Kalau buat kayak gini bukannya lama ya prosesnya, Mbak? Tergantung produknya ya. Tergantung. Kalau kalung kayak gitu tuh? Kalung-kalung gitu paling lama 2 hari. 2 hari ya. Kalau saya sih bisa sehari 2 kalung. Kalau yang paling sulit nih, Mbak? Paling sulit itu yang tingkat kreativitasnya sulit itu yang melukis. Oh, yang ini karena mungkin ini apa jenenge kan kayak enek bakat ya. Iya. Sense opo gitu loh. Walaupun pernah bisa juga kan, Mbak, kayak gini diajarin tapi karena dia nggak ada bakat ya nggak bisa. Iya. Nanti Soekarno jadi apa gitu bisa aja kan. Soalnya saya ngelatih yang model ini, kalau yang ini belum saya latih ke umum. Karena memang ada tingkat kesulitannya. Kalau yang ini kan sudah ke beberapa kelompok, coba ya gitu hasil dari fotonya itu beda gitu. Beda hasilnya, jadi belum layak lah, masih harus butuh belajar lagi. Saya kepikiran gini, Mbak, karena kan saya juga penggiat di sosmed juga ya. Hal-hal seperti ini tuh memancing audiens atau memancing engagement yang luar biasa, karena ini kan prosesnya itu menarik ya, Mbak ya. Itu kalau dikombinasikan dengan sosmed kan bisa double keuntungan. Di sini dapat, di sosmednya dapat AdSense juga gitu. Banyak nggak, Mbak, yang manfaatin sampai segitunya gitu? Ya, kalau khususnya gini, kalau khusus handmade itu kadang kalau di sosmed kan belum begitu ini. Karena apa? Apalagi produk daur ulang. Kalau khususnya di saya ya, kalung. Oh, kita ini cuma ada satu item satu motif satu item. Contoh ini, ya udah. Soalnya ini bahannya kan cuma kecil-kecil. Jadi kalau ada yang coba ini udah laku, ada yang request seperti ini, nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi. Dan rata-rata yang di lapangan aku maunya yang kayak gitu. Kesulitan kita gitu. Kalau untuk handmade. Terus kedua, kalau minta produksi yang banyak. Itu kan kadang-kadang tidak memenuhi target, harus cepat, mintanya cepat, tapi kita tidak bisa memenuhi karena kan tidak ada pakai mesin di handmade, gitu kan. Itu agak kesulitan. Jadi ya biasanya saya jualnya kalau yang udah jadi apa, stoknya apa udah di share, baru nanti udah aku mau yang ini udah bisa. Berarti produk limited semua ya? Limited, iya. Ini cuma satu, ini cuma 2 kayak gitu ya, Mbak ya. Cuma kalau ada perjanjian, bahan lain, warna lain mau, nggak apa-apa. Ini contoh yang kayak gini, ini kan limbah semua kayak gitu. Kalau dibuat sama nggak bisa dibuat gitu sama kan, Mbak? Tetap nggak bisa. Jadi nanti itemnya ya sama, konsepnya bunga-bunga, cuma nanti beda warna, beda ini. Gitu. Kalau itu apa, Mbak? Itu tas. Ini tas belanja ya? Bisa buat belanja, bisa buat gaya-gayaan lah. Ini tas dari kresek bekas ya. Nih Kak Tiara, besok pakai ini dong tasmu. Ini kan kita kalau ke pasar kan banyak banget ini tas-tas yang terkumpul kantong kresek itu. Ya udah, ini kita biasanya kalau yang di masyarakat umum itu suka bikin bunga. Cuma kan makin kesini, kalau untuk saya bunga udah nggak bagus lah kalau dari kantong kresek. Nanti akan jadi limbah lagi. Betul. Gitu kan. Kita olah jadi apa yang kira-kira bisa bermanfaat. Akhirnya kita coba bikin tas ini. Gitu. Jadi kalau tas kan minimal masih bisa untuk pemakaian. Betul. Terus ini tebel ya, Mbak ya? Ada lapisannya ya? Ada lapisannya. Dan justru produk-produk daur ulang seperti ini, market kita itu justru menengah ke atas. Malahan, Mbak? Malahan menengah ke atas. Karena kalau yang ya maaf aja, kalau yang menengah ke bawah, mereka tidak
paham. Oh, ukur koyo ngene kok. Elek ngapain kok mahal. Tapi kalau yang tahu apa namanya? Tahu ini kalau yang skillnya iya, kalau yang butuh. kedinasan terus menengah ke atas, mereka tahu ini produk unik. Unik, gitu. Sulit juga. Iya, sulit. Terus memang mereka dituntut untuk memakai itu, memakai produk. Karena dulu kan kita juga ada boomingnya kita ini di kerajinan daur ulang, ada ya waktu bupatinya Pak Danal itu, ibu ketuanya PKK itu mewajibkan semua ibu-ibu PKK memakai produk daur ulang. Daur ulang, oke. Minimal tas. Tasnya itu ya. Jadi itu membuka peluang buat ibu-ibu yang di kecamatan ya, yang khususnya yang di desa-desa. Mereka bisa membuat produk yang nantinya akan dipakai di wilayah mereka. Oke. Gitu. Kebijakan itulah sebenarnya yang mendukung. Ya, mendukung ya, Mbak ya. Siap. Kalau produk yang paling dicari, Mbak? Yang paling dicari yang sekarang ini lukisan ini yang paling dicari. Dompet. Oke. Kalau kalung ini kan hanya untuk kalangan tertentu. Yang suka aksesoris pastinya. Yang dia fashionable. Okay. Terus yang PD. Kadang-kadang saya pakai terus kalau khususnya di wilayah Sologuimo gitu ya. Oke. Katanya aku ora pantes pakai gitu. Dikira wong edan gitu. Rawe-rawe gitu ya. Padahal ini fashion gitu. Tapi yang tahu fashion ini bagus loh, tak pakai loh kayak gitu. Iya, ini bagus gitu. Kalau di marketplace belum pernah masuk, Mbak? Saya nggak masuk. Memang sengaja nggak masuk karena ya itu takutnya dulu pernah sekali terus ya bikin kecewanya di situ. Karena nggak bisa diorder lagi. Terus kita sama mama mau yang gini tapi 10 piece karena buat seragam. Oke. Kayak gitu kan. Bisa mungkin pakai kain mereka gitu, itu baru bisa. Tapi kan request seperti itu kan sebenarnya menghambat. Kecuali kalau kita produksi massal gitu kan. Apa adanya, semodel apanya berarti nyalurnya tuh ke jaringan-jaringan gitu, Jaringan aja. Offline berarti. Mereka jualnya offline. Lebih ada stok ini nih. Terus kirim ya gitu. Kayak kita pakai kayak gini. Jadi soalnya kan ini produk fashion kan kalau tidak ada visualisasinya, mungkin kalau kaos biasa gitu ya, kaos oblong, cuma desain aja bisa, gambar aja bisa. Tapi kalau di saya produk-produk fashion itu nggak bisa. Harus satu set, harus kelihatan semuanya. Ini buat ini kayak ini saya bikin pakai rok ini kan made in sini juga. Saya pakai mana-mana. Saya mau pesan yang itu. Gitu. Mau sampai sedetail itu ya untuk mempromosikan produknya ya. Iya, makanya kan saya promosikan dari 2016 sampai sekarang masih terus berjalan. Entah itu promosi sendiri, entah nanti dipromosiin dari orang-orang yang dulu pernah beli di tempat saya gitu. Kalau ini Mbak, ini cuma di Wonogiri aja atau memang di kabupaten lain juga? Di kabupaten lain sih nggak begitu. Ya paling dengan komunitas aja. Ada komunitas juga. Iya. Setiap kabupaten ada Mbak pasti, Mbak. Kita yang kan suka bikin ada di persampahan itu ternyata banyak. Jadi kita bikin komunitas lingkungan hidup lah di bidang persampahan ini. Kita bikin waktu itu se-Indonesia. Jadi ada perwakilan di setiap kota. Di Jawa Tengah sendiri juga banyak. Cuma di Wonogiri yang aktif memang saya sama tim. Ada Ada berapa penggiat Mbak selain Mbak Nini di Wonogiri? Bisa dihitung nggak? Sebenarnya banyak. Banyak banget sebenarnya. Banyak banget sebenarnya. Cuma mereka ya pasif aja. Jadi nggak ikut organisasi kayak gitu. Terus mereka hanya memproduksi. Gitu. Ini kalau dipakai buat nge-lab itu keren loh Mbak sebenarnya. Tapi bukan lab penjualan, lab pas ngebuat kayak gitu-gitu. Sebenarnya mungkin itu nambah segmen itu just ini Mbak. Kemarin baru coba dikit-dikit sih. Dari sampah ini jadi ini baru model gitu aja, belum yang maksimal banget. Ya. Belum sampai ke tutorial. Berarti kalau setiap RT, setiap desa itu bisa seperti ini, saya rasa sampah itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya Mbak ya? Bisa, makanya kan ini masuk di program pemerintah juga kan di semua kedinasan. Di tahun 2019-an
kita kan karena memang itu lagi gencar-gencarnya, kita ada kerjasama dengan pihak ketiga, salah satu bank swasta. Bank swasta. Swasta lah kalau di sini ya, mungkin untuk nasabah bank sampahnya. Jadi mereka nabungnya langsung sama bank tersebut. Sama bank. Jadi nanti di setiap wilayah itu ada agen. Di situ agen itu dikasih mesin edisi. Oh, keren banget dulu itu. Dikasih mesin edisi. Nasabahnya dikasih ATM. ATM-nya. Jadi kalau nanti nasabah mau ngecek ke agen, oh duitku tabunganku cek piro, udah bisa langsung pakai edisi itu. Itu di tahun 2019-an. Akhirnya mengantarkan saya di tahun 2020 penghargaan dari Dinas Kesehatan di Wonogiri. Itu nasional dari kementerian. Luar biasa, dari nasional. Dari Kementerian Kesehatan RI, itu salah satu natural leader di masyarakat, pemberdayaan dalam pengelolaan sampah. Itu kan di situ Dinas Kesehatan kan ada beberapa unsur gitu kan. Dari sanitarian, dari tokoh pengelolaan sampah itu ada dapat penghargaan tersendiri, dan alhamdulillah di Wonogiri 2020 dapat. Itu programnya yang kita jalanin dulu tuh, pokoknya yang penting kita jalan aja, kita nggak mikir nanti hasilnya apa, tapi yang penting kita ada kegiatan. Jalan dulu aja pokoknya jalan kalau saya itu yang penting jalan dulu. Tadi saya lihat ada sesuatu di dalam tasnya Mbak Nini tadi. Saya sempat mengintip, itu apa sih Mbak gitu loh. Katanya ada bocoran cerita uniknya itu. Ya ini. Jadi kita nih. Kayaknya saya nggak tahu nih. Oh, produknya kita. Gimana tuh Mbak, kok jadi produk yang unik tuh gimana itu tuh? Jadi gini. Ini tuh kan kita ada perkumpulan, yaitulah bank sampah. Dari setiap bank sampah, kan kita suka sharing. Ada acara jambore bank sampah. Itu kita biasanya dulu diadainnya setahun sekali. Jadi di situ kumpul penggiat-penggiat lingkungan se-Indonesia. Itu biaya sendiri. Biaya sendiri. Jadi militer kita semua ya senang aja gitu kan. Sama-sama ngurusi sampah gitu kan. Senang ngurusi sampah gitu. Jadi ngumpul itu kayaknya jadi di sana problem apa, di kita apa, terus kita tukar cerita. Nah, suatu saat dari acara-acara gitu kita bikin komunitas namanya Perbanusa. Kan ini ada Perbanusa. Solusi sampah. Persatuan apa Mbak? Solusi sampah Nusantara. Solusi sampah Nusantara. Ya Persatuan Bank Sampah Nusantara. Bank Sampah. Ini kita anggotanya seluruh Indonesia. Kebetulan saya di situ menjadi salah satu pengurus di DPP. Salah satunya. Saya di bendahara umum di situ. Nah, suatu saat ya kita mau bikin seragam, gitu kan? Kita mau bikin seragam, kita kan wis tua-tua kan? Nggak ngerti lah gitu. Bikin aja gitu. Terus ada satu di DPC di daerah Kalimantan, itu anak-anak muda semua. Di situ penggeraknya. Penggeraknya di sana. Oh yaudah kita bikin seragam. Awalnya mereka dulu DPC Kalimantan gitu, Kalimantan Tengah, Timur kayak gitu. Terus dipamerin, dipakai lah. Gitu. Oh yaudah gini kita semua bikinin deh dari DPC Jawa Tengah, DPC Jawa Barat, DKI, kayak gitu kan? Semua Indonesia lah ya. Semua minta dibikinin DPP gitu. Nah pas suatu saat ini nyampe, saya belum buka gitu kan. Nah ketuanya langsung telepon, Mbak Nik lah ini bukannya di Wonogiri. Masa sih baru saya buka. Baru tahu ternyata dari Regarsport Wonogiri. Iya Regarsport. Ternyata pesan-pesan jauh dari Kalimantan ya. Jauh dari Kalimantan yang datang Regarsport coba. Dan ini alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah hampir 4 tahun. 4 tahun. 3-4 tahun lah ini. Dan semua kita kalau ngumpul ada jambore, ada ya kita bikin jambore gitu kan, ngumpul semua pakai seragam kayak gini. Luar biasa. Keren, jadi seluruh Indonesia ternyata dari Wonogiri produknya. Wonogiri produknya ternyata. Siap. Produknya Wonogiri semua ini Mbak ya. Iya. Produk Wonogiri ini
Boleh tanya nggak? Apa itu? Boleh tanya ya? Boleh. Kan tadi udah ngejelasin banyak banget tuh. Aku penasaran banget sih sama motivasi mendasar dan terbesarnya sampai bisa konsisten. Karena kan mengolah sampah tantangannya tadi cukup besar ya. Konsisten sampai saat ini dan bahkan tadi banyak dapat penghargaan. Itu motivasi mendasar dan terbesarnya apa sih Mbak Nini? Iya Mbak. Ya, motivasinya ya untuk diri sendiri. Ya ini karena memang hobi. Pertamanya memang hobi. Kedua, sampah ini kan memang sudah jadi momok ya. Jadi momok sudah jadi di mana-mana, apalagi sekarang Wonogiri aja udah banyak yang banjir. Nah, saya lebih prepare itu di sampah keluarga gitu kan. Motivasi saya itu sekecil apapun sampah yang menggunung di TPA. Kalau kita dari rumah tangga itu kita sudah kelola dengan baik, mungkin ya bersih 100% tidak lah, tapi paling tidak mengurangi. Betul. Mengurangi sampah yang akhirnya nanti ke TPA. Gitu. Itu salah satu motivasi saya di situ karena sekarang sudah pasti banyak bencana dan problem nasional itu kan memang di sampah. Masih sampah dan kesadaran masyarakat itu masih rendah untuk kesadaran mengolah sampah itu. Jadinya itu sebenarnya tantangan terus. Dan itu memang tidak bisa berhenti. Oh sekarang saya udah bisa bikin ini, udah selesai, nggak bisa gitu. Dan itu memang harus sosialisasi itu kan memang harus terus continue dan itu terus. Tidak boleh berhenti. Ya. Gitu. Pasti yang terakhir juga berdampak sama orang sekitar ya Mbak ya. Iya. Itu tadi yang Mbak saya udah bisa bikin ini loh gitu. Saya dapat penghasilan dari ini loh. Pasti itu juga membuat motivasi lagi sih. Apalagi saya dengar saya dapat pesanan ini, rasanya tuh. Dan ini saya juga kalau dapat pesanan dari dinas atau pesanan dari teman-teman di luar daerah itu saya tetap melibatkan ibu-ibu yang memang tadinya saya ajak untuk pelatihan. Kita kan di sampah ini kan juga pemerintah juga berperan. Iya kan, dari pengolahan sampah ini kan pemerintah juga harus berperan karena kalau di Wonogiri termasuk ketinggalan. Masih ketinggalan untuk pengelolaan jauh sangat banyak. Karena memang keterbatasan biaya. Kalau di sini kan dana untuk pengolahan sampah. Kalau di wilayah lain itu mereka sudah pakai mesin semua. Jadi sampah yang ke TPA itu sudah minimal sekali sudah terolah di bank sampah yang mereka sudah punya mesin. Berarti output produk jadinya mereka sudah made in mesin semua ya Mbak ya? Made in. Seumpama kita bikin batako dari limbah sampah kayak gitu. Paping kalau kayak di itu kan paping blok yang di Purwokerto apa yang di mana berbesi. Pakai sampah ya. Pakai plastik. Pakai plastik sampah. Iya, sampah plastik. Terus di Sidoarjo saya juga kan kita setiap ada acara kunjungan gitu kan. Pabrik styrofoam itu mereka mengolah sampah campur lah, limbah itu jadi briket. Briket yang apa kota-kota atau negara yang buat bahan bakar itu juga bahan bakar dan mereka bahan bakar. Jadi mereka itu jelas alur barangnya. Betul. Jadi briket itu mereka gunakan lagi untuk di pabrik itu untuk muter terus berarti ya Mbak ya? Iya. Keren. Saya juga kadang gini, coba di Wonogiri ada. Mudah-mudahan suatu saat ada. Nah berarti harapannya Mbak Nini itu di Wonogiri sudah sampai selevel itu ya Mbak ya? Harusnya. Berarti kan ini sudah tahun ke-10-nya Mbak Nini berkecimpung di dunia ini. Harapannya di Wonogiri Pemkabnya mendukung full. Masyarakatnya juga melek terkait dengan ini. Dan bisa mengimbangi kota-kota yang lainnya untuk memproduksi limbah lah ya. Iya. Kita kadang-kadang suka insecure kalau bertemu dengan teman-teman di luar daerah. Di kotaku udah kayak gini loh, kayak gitu kan. Udah bikin ini, bahkan mereka kalau kita ketemu kan selalu menjadi narasumber terus menceritakan perkembangan pengelolaan sampah di kota tersebut, gitu kan. Kota lain udah sejauh itu ya Mbak? Sudah sejauh itu
makanya aduh, saya suka gemes ya karena keterbatasan semuanya gitu kan. Wonogiri tahun depan lah Mbak, insya Allah. Insya Allah, amin. Semoga ada apa ya? Ada sumbangan-sumbangan dari Iya. Kalau ini saya rasa kalau semua orang di Wonogiri ya, mungkin ya kayak karena influencernya, kemudian dari masyarakatnya, dari pemerintahnya, kalau bersatu itu bukan hal yang mustahil sih Mbak. Kita angkat ini semua, influencer satu ngangkat ini, kemudian pengrajinnya juga ngangkat, semua melek ke sini, itu bukan hal yang mustahil. Terus ya Mbak. kalau Ya. di kota itu CSR kan sangat gampang dapat. Kalau di sini kan masih kurang gitu. Dan mudah-mudahan mereka bisa memanfaatkan dana itu kan memang untuk pengolahan itu. Gitu. Oke, luar biasa ini Mbak Nini ya. 10 tahun di dunia ini orang Wonogiri. Ya, kalau penghargaan pasti dapat, lomba pasti menang, luar biasa. Terus dampaknya bagi semoga ya Mbak, semoga di Wonogiri ini nanti pasca kita naikkan juga, semoga cepat juga naik terkait dengan ini, pemerintahnya lebih support lagi. Oke, kalau sama masyarakat yang belum melek seperti ini Mbak, belum peduli sama sampah, ada pesan nggak Mbak buat warga-warganya untuk memulai memanfaatkan sampah atau lain sebagainya gitu Mbak? Ya, harusnya memang mulai kesadaran dari diri sendiri ya. Gitu. Mulailah kita mengolah sampah yang ada aja. Dari yang ada dulu. Dari yang ada dulu dari ya Mbak yang ada ya. dulu. Seandainya belum bisa mengolah, memilah dulu. Udah, setidaknya dulu. gitu. Kalau belum bisa memilah, minimal buang sampah di tempatnya. Itu aja dulu pesannya. Dan apapun bidangnya, apapun bidang kita, mau di makanan, mau di kerajinan, itu kalau kita tekunin, suatu saat pasti ada hasilnya. Nah itu dia, tekun nih Mbak ya. Jangan apa-apa itu baru mulai udah kepikir kepanjangan terus nggak kecapean. Nggak jadilah, ini udah gagal nih kayak gini. Mulai lagi kayak gitu lagi, gagal lagi. Apapun kayak itu gitu. Kalau ditekunin pasti, entah itu dari mana. Kalau saya kayak penghargaan kan itu di luar, itu bonus ya gitu. Itu memang dari kegiatan saya tekunin selama ini, itu aja. Gitu. Siap, terima kasih Mbak Nini. Sudah mau mampir ke sini, sudah bawa produknya, sudah mau menginspirasi banyak orang. Semoga harapannya terkait dengan pemanfaat limbah, pemanfaat sampah di Wonogiri khususnya itu bisa segera disupport banyak pihak, kemudian lebih bermanfaat lagi bagi orang di Wonogiri khususnya. Di Wonogiri khususnya ya. Gitu. Biar melek semua tentang sampah bisa manfaatkan kembali. Siap. Terima kasih Mbak Nini. Saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.